Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam renungan Minggu Biasa yang kedua. Dan sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk kita renungkan apa yang menjadi pertanyaan Yesus kepada kedua murid Yohanes yang mengikuti Dia. Apakah yang kamu cari? Nah, para saudara dan saudariku terkasih, pertanyaan Yesus ini adalah juga menjadi sebuah pertanyaan untuk kita secara khusus di awal memulai tahun yang baru ini. Apa yang kita cari? Dua murid tadi memang tidak segera menjawab ketika Yesus bertanya kepada mereka, melainkan mereka lalu bertanya balik, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Nah, para saudara dan saudariku terkasih, jawaban Yesus adalah, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Jawaban Yesus ini tentu pertama-tama mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah pencarian. Nah, supaya kita dapat mencari apa yang paling tepat, apa yang paling pas untuk kehidupan ini, maka pertama-tama perlu kita mendengarkan apa yang menjadi jawaban dari Yesus. Datang dan lihatlah. Karena itu para saudara terkasih, kedua murid tadi berhenti. Lalu mereka tinggal bersama dengan Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam Injil, mereka pun datang di mana Ia tinggal. Hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Lalu setelah mereka tinggal bersama dengan Dia, apa yang mereka dapatkan? Setelah mereka tinggal dengan Dia, tinggal bersama dengan Yesus, mereka mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Saudara, saudari terkasih, kedua murid tadi setelah tinggal bersama dengan Yesus, mereka menemukan apa yang terbaik. Mereka menemukan bahwa Mesias yang mereka tunggu sudah datang. Sehingga kemudian mereka secara konsekuen mengikuti Yesus.
Dengan demikian para saudara dan saudariku terkasih, mengawali perjalanan kita di tahun 2021 ini, mari kita juga bersama-sama datang dan tinggal bersama dengan Yesus. Perjalanan hidup kita tentu akan memiliki banyak warna, banyak kegiatan, bahkan banyak masalah di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita berani tinggal dan menemukan Mesias sebagaimana yang dialami oleh kedua murid tadi, maka ini menjadi suatu dasar bagi kita supaya kita nanti dalam melakukan sesuatu menjalankan pencarian hidup kita dengan lebih baik. Karena itu, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, perjalanan kita adalah sebuah perjalanan bukan hanya berhenti pada pencarian hal-hal yang bersifat duniawi melulu, tetapi bisa menemukan hal-hal yang ilahi, sehingga mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan semangat, mampu memberikan sukacita di dalam kehidupan kita semua. Dan itulah kabar gembira untuk kita. Maka para saudara dan saudariku terkasih, marilah memulai pencarian kita. Mencari dunia yang lebih baik. Mencari semangat hidup yang baik yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, terutama ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi hal-hal berat di dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.